Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Ya, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita harus berdoa. Silakan. Salah satu orang pimpin kita berdoa. Ya, silakan duduk. Ya, jadi sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, apakah semuanya sudah rapi? Sudah. Ya, jadi sebelum kita masuk di materi pelajaran minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Saat aditif dan saat Aditif. Nah, itu harus bisa bedakan. Ada namanya saat aditif dan adiktif. Contoh saat aditif itu seperti apa? Contohnya? Contoh zat adiktif yang ada di dalam keseharian kita adalah kafein yang terkandung di dalam kopi dan teh. Iya, anak-anak harus bisa bedakan zat aditif dan zat adiktif. Kalau yang seperti teman kamu sebutkan itu adalah zat adiktif. Itu contohnya seperti apa? Yang kita minum kopi itu mengandung apa? Kafein. Nah, itu membuat kita apa? Kalau kita sering minum kopi, kita akan ketagihan. Itu salah satu contoh zat adiktif. Ya, jadi hari ini kita di sini semua pernah terluka tidak? Nah, saat terluka itu kira-kira ada cairan apa yang keluar? Darah. Ya, jadi saat kita terjatuh dan terluka, ada cairan yang keluar itu disebut cairan darah. Jadi hari ini kita akan belajar tentang itu, anak. Nah, jadi dengan adanya kita mempelajari tentang darah ini, bukan hanya menambah pengetahuan kita, tapi akan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Oke, jadi tujuan pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran yang pertama itu memahami organ peredaran darah. Terus yang berikut memahami jenis Peredaran darah. Yang berikut Menganalisis sistem peredaran darah pada manusia. Yang berikut Memahami berbagai penyakit pada sistem peredaran darah. Yang berikut Menyajikan hasil percobaan pengaruh aktivitas atau jenis intensitas atau durasi dengan frekuensi tertentu. ya. Jadi dari 5 ini anak, ini kita akan belajar 2 kali pertemuan. Jadi ini pertemuan pertama 2 jam 80 menit. Nanti pertemuan ketiga ini dengan tujuan yang sama. Jadi materi pokoknya itu sistem peredaran darah, dan submaterinya itu adalah peredaran darah pada manusia. Ya. Sebelum kita masuk ke materi, kita duduk sesuai kelompoknya. Sudah sesuai kelompok? Sudah, Pak. Oke. Baik. Nanti kita perhatikan video yang akan diputar. Kita bisa menganalisis, bisa menemukan masalah untuk nanti kita selesaikan bersama. Oke, perhatian ya. Tolong perhatikan video. Pembuluh darah, mekanisme peredaran darah, dan gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Yang pertama kita bahas tentang darah. Dibentuk pada sumsum darah tulang, umurnya sekitar 100 bulan tergantung, tidak punya inti sel,
jumlahnya sekitar 250.000 per mililiter fluid darah dibentuk pada sum-sum tulang akan mengeluarkan enzim trombokinase atau tromboplastin. Dengan adanya enzim tersebut dan dibantu vitamin K dan ion kalsium atau Ca2+, dapat mengubah protrombin menjadi trombin. Selanjutnya, trombin dapat mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin, dan benang fibrin inilah yang dapat menutup luka hitam. Perhatikan skema aliran darah berikut ini. Pada peredaran darah kecil, darah mengalir dari serami kanan jantung ke kiri kanan jantung. Selanjutnya dibawa oleh pembuluh darah arteri pulmonalis menuju paru-paru. Oke, baik. Tadi kita sudah menonton video itu. Jadi mungkin yang terlintas di angan-angan atau pikiran kalian itu ada gambar apa? Gambar apa? Jantung. Ada gambar lo. Nah, untuk itu akan membuat diskusi kelompok. Oke, baik. Jadi ini untuk mengerjakan LKPD ini, setelah kita menonton video ini, ada LKPD Pak sudah siapkan di sini. Jadi ini kita kerjanya secara kelompok. Jadi kerjanya secara kelompok itu boleh lihat di buku, boleh menggunakan HP, boleh. Jadi ini soalnya ada 5 soal. Jadi ini bukan kita kerjain individu, kerja kelompok. Jadi nanti setelah kita kerja, setelah diskusi bersama, nanti kita presentasikan. Bisa? Bisa. Oke, ini untuk kelompok pertama. Silakan. Ini untuk kelompok kedua. Oke, jadi kerja kelompok ini anak, jadi sumbernya boleh lihat dari mana saja. Boleh lihat di HP, boleh lihat di buku pelajaran yang sudah disiapkan. Ada pertanyaan mengenai LKPD? Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan anak. Ya, silakan. Jadi ini diskusi ini bebas anak, saling tukar pikiran. Nanti setelah kerja habis kita ini presentasi. Jadi sumbernya boleh, silakan. Cari di HP juga bisa, mau di buku juga bisa. Namanya kerja kelompok. Jadi setelah kerja kelompok, setelah kamu diskusi, kita akan presentasikan ke depan. Dan masing-masing bertanggungjawabkan. Asep, bagaimana? Ya. Gimana kelompok dua? Aman? Aman, Pak. Oksigen dan karbon dioksida
darah minum aja. Vena itu dekat dengan permukaan tubuh. Artinya permukaan tubuh dapat kiri berdiluan. Tipis dan tiga. Silakan dari kelompok 1, silakan maju presentasikan. Buktikan hasilmu. Oke. Silakan. Ya, yang presentasi silakan berdiri. Biar di situ saja kira-kira. Presentasikan hasil kerjamu. Silakan. Berdiri anak supaya semangat sedikit. Ya, jadi dari kelompok 2 tolong dengar, pasang kuping. Dari kelompok 1 mau presentasikan hasilnya. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Ya, silakan. Fungsi darah bagi manusia. Ya, silakan. Peredaran darah kecil adalah Kelompok 1, kelompok 2. Dengar itu. Ya, silakan lanjut. Kuat. mengangkut oksigen dan karbon dioksida untuk menunjang sistem respirasi tubuh. Ya. Mengangkut gas penapasan seperti oksigen 2 dan karbon dioksida CO2 serta nutrisi dan hormon. Mengangkut sisa-sisa metabolisme dari sel tubuh untuk kemudian dikeluarkan dari tubuh. Lanjut terus. Komponen penyusun darah manusia. Komponen darah manusia terdiri atas 4 macam, meliputi plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, serta trombosit. Mekanisme peredaran darah kecil dan darah besar. Peredaran darah kecil adalah sirkulasi peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Ya. Peredaran darah besar adalah sirkulasi peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Ya. Lanjut. Skema pembekuan darah manusia sebagai berikut. Trombosit pecah mengeluarkan trombokinase, protrombin. Trombokinase menghasilkan apa? Menghasilkan protrombin, Ya. Ca2, Kalsium dan vitamin K, trombin. menghasilkan trombin. Ya, lanjut. Fibrinogen menjadi fibrin. Ya. Luka penutup. Luka tertutup. Ya, silakan. Lanjut. Ya, kelompok 1, silakan. Itu nomor 5 itu perbedaan eliminasi arteri dengan pembuluh balik atau vena itu. Pembeda nadi
dan seterusnya. Keempat, agar tersembunyi di dalam tubuh, dekat dengan permukaan tubuh tanpa kebiru-biruan. Ya. Dinding pembuluh tebal, kuat dan elastis. Ya, lanjut. Tipis dan tidak elastis. Aliran darah meninggalkan jantung menuju jantung. Denyut terasa tidak terasa. Ya. Hanya satu pada pangkal jantung. Banyak di panjang pembuluh. Banyak di sepanjang pembuluh. Darah yang keluar, darah memanjat. Darah memancar, darah tidak memancar. Terima kasih, Pak. Tadi kita sama-sama sudah mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 1. Ada tanggapan dari kelompok 2, silakan. Kelompok 2, silakan. Sudah mengerti semua? Betul. Betul ketiga? Betul. Sudah paham apa yang sudah disampaikan atau dipresentasikan dari kelompok 1? Mungkin ada hal-hal yang masih terselubung di dalam hati, silakan tanyakan kelompok 1. Tadi apa yang sudah disampaikan dari kelompok 1 itu kan ada di persoalan. Sudah paham? Sudah. Betul? Sudah. Trombosit itu apa? Ya, tadi kan kita sudah bilang ada erit, itu yang namanya eritrosit, terus ada yang namanya leukosit, yang itu namanya sel darah merah. Kalau trombosit, nah tadi yang sudah paham, trombosit itu adalah, ya, tadi kan kita nonton video itu ada yang namanya eritrosit. Eritrosit itu kalian sudah tahu, itu apa? Sel darah merah. Kalau leukosit itu adalah sel darah putih. Kalau trombosit, keping darah. Iya, keping darah, anak. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, dari kelompok 2 silakan. Berdiri. Ya, kelompok 2 silakan. Ini kasih laki-laki supaya suara ini. Silakan. Berdiri. Supaya bisa lihat suaramu. Silakan. Terima kasih sudah memberikan waktu. Nah, nanti itu misalnya juga jangan kipas saja. Nanti kelompok 1. Berdiri. Silakan. Terima kasih sudah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan kerja kelompok kami. Kuat. Nomor 1, apa fungsi darah bagi manusia? Ya. Fungsinya menggunakan oksigen dan karbon dioksida untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida untuk menunjang sistem respirasi tubuh. 2. Apa saja komponen penyusun darah manusia? Komponen darah manusia terdiri atas 4 macam, meliputi plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, serta trombosit. Lanjut. Jelaskan mekanisme peredaran darah kecil dan besar. Ya. Peredaran darah adalah sirkulasi perbedaan darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Ya. Peredaran darah besar. Sirkulasi peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. 4.
lengkapi skema pembukaan darah manusia berikut ini. Trombosit pecah mengeluarkan trombokinase, portrombin, CA2 plus dan vitamin K, trombin, fibrinogen menjadi fibrin, luka tertutup, Ya, lanjut. 5. Lengkapi tali pergerakan pembuluh arteri nadi dengan pembuluh balik vena. Berikut balik ya. Silakan. Tempat nadi agak tersembunyi di tubuh. Vena dekat dengan permukaan tubuh tampak biru-biruan. Dinding pembuluh nadi tebal, kuat dan elastis. Vena tipis dan tidak elastis. Ya. Aliran darah nadi meninggalkan jantung, vena menuju jantung. Denyut nadi terasa, vena tidak terasa. Katup nadi hanya satu pada pangkal. Vena banyak di sepanjang pembuluh. Darah yang keluar nadi darah memancar, vena darah tidak memancar. Terima kasih. Silakan. Diagram 1. Bagaimana? Bagaimana? Tanggapan dari kelompok 1 untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasilnya, bagaimana? Bagaimana? Silakan. Sudah lapar anak? Tidak, Pak. Sudah lapar? Tidak. Kelompok 2 bagaimana? Ada pertanyaan? Tidak, sudah paham? Tidak? Tidak ada pertanyaan dari kelompok 2? Tidak ada. Oke, baik. Jadi tadi kita sudah presentasikan hasil kelompok kita dari kelompok 1 maupun kelompok 2. Jadi mudah-mudahan hari ini apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita. Jadi kita bisa paham. Jadi kesimpulannya apa? Suatu mekanisme yang sangat penting untuk kehidupan dan kesehatan. Fungsi-fungsi yang kompleks dan terkoordinasi dengan baik memastikan seluruh bagian tubuh mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan sehingga memungkinkan kehidupan yang optimal. Nah, itu kesimpulannya dari apa yang kita sudah pelajari. Tidak ada, Pak. Tidak ada? Ada. Lancar? Lancar, Pak. Betul? Betul. Oke, kalau lancar silakan buka laptopnya. Buka Chromebook. Kita masuk di soal tes formatif. Oke, sudah? Sudah. Nah, konek keluar. Tidak ada. Oke, silakan. Mulai. Oke, silakan. Sudah selesai? Ya. Ah, itu
Carolina. Ya. Lanjut. Selesai semua. Tiap soal itu satu menit. Ya, silakan. Ya, urutan pertama itu nasi Franciscus. Cristaceo. Ya, selesai. Semua sudah? Itu untuk sementara skor tertinggi itu adalah Franciscus. Ya, cepat. Sudah itu, sudah selesai. Sudah selesai semua? Oke, kalau sudah selesai semua, silakan lihat di sini anak. Jadi untuk pertama itu nilai tertinggi adalah Franciscus, yang kedua Cristaceo, yang ketiga adalah Martinus Heran, yang pertama dari terakhir itu adalah Mesri Delincaniti. Oke, baik, kita tepuk tangan dulu untuk dari 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih semua. Sudah kita belajar hari ini. Mari kita berdoa untuk menutupi pelajaran kita. Silakan, salah satu orang kita doa. Ya, berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih semua dan selamat siang untuk kita semua. Silakan matikan kembali semua.